Keputusan ini saya ambil karena rasa cinta, hormat, dan tanggung jawab saya sangat mendalam kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto. Oke semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Fisakti, di channel Inspirator Muda Indonesia. Kabar terbaru dari viralnya berita yang terus membuat media sosial viral dengan video Gus Miftah yang pada pengajian itu mengolok-olok penjual es teh atau bakul es teh. Ini terus bergulir ya di media sosial. Itu terus orang-orang menampilkan video-video lama Gus Miftah dan sebagainya. Saya rasa itu nggak penting ya, saya rasa itu nggak penting, tapi yang namanya haters, yang namanya dalam tanda petik pembenci, itu pasti mengorek kesalahan orang lah. Yang ingin saya sampaikan gini teman-teman sekalian, sebelumnya saya sudah ngupload sebuah video di mana Gus Miftah sudah minta maaf sama Pak bakul es teh itu, dan bakul es tehnya pun memeluk dan memberikan maaf, dan banyak sekali donasi yang bakul es teh itu dapatkan ratusan juta, bahkan rumahnya mau direnovasi dan sebagainya. Dan kabar terbarunya teman-teman sekalian, dari akibat itu ya, akibat viralnya video yang terus bergulir itu, akhirnya Gus Miftah memundurkan diri dari jabatan sebagai utusan presiden dalam kerukunan beragama. Ini coba kita dengarkan bersama-sama bagaimana beliau suaranya terbata-bata ketika menyampaikan izin untuk mundur dari jabatan yang beliau jabati saat ini sebagai utusan presiden di bidang kerukunan beragama. Kita saksikan videonya. Hari ini, dengan segala kerendahan hati dan ketulusan, dan dengan penuh kesadaran, saya ingin sampaikan sebuah keputusan yang telah saya renungkan dengan sangat mendalam. Setelah berdoa, bermuhasabah, dan istikharah, saya memutuskan untuk mengundurkan diri dari tugas saya sebagai utusan khusus presiden bidang kerukunan beragama dan pembinaan sarana keagamaan. Keputusan ini saya ambil bukan karena ditekan oleh siapapun, bukan karena permintaan siapapun, tetapi keputusan ini saya ambil karena rasa cinta, hormat, dan tanggung jawab saya yang mendalam kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto. Jadi beliau menegaskan di sini bahwa beliau ini memundurkan dari jabatan sebagai utusan khusus presiden di bidang kerukunan beragama bukan karena tekanan dari luar atau tuntutan dari orang atau disuruh orang untuk mengundurkan diri, tapi beliau karena merasa bersalah secara pribadi dan hormat kepada Pak Prabowo. Akibatnya apa? Khawatir kalau misalkan beliau lanjut, efeknya akan haters ya, orang-orang netizen akan dibawa-bawa ke Pak Prabowo. Ini kesatria yang luar biasa menurut saya untuk Gus Miftah ya. Kita lanjutkan serta coba. Seluruh masyarakat. Sekali lagi saya ulangi, keputusan ini saya ambil bukan karena ditekan oleh siapapun, bukan karena permintaan siapapun, tapi semata-mata keputusan ini saya ambil karena rasa cinta, hormat, dan tanggung jawab saya sangat mendalam kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto serta seluruh masyarakat Indonesia. Keputusan ini bukanlah sebuah akhir ataupun langkah mundur,
melainkan langkah awal untuk terus berkontribusi kepada bangsa dan negara dengan cara yang lebih luas dan beragam. Jadi itu video di mana Gus Miftah menyatakan mengundurkan diri dari jabatannya sebagai utusan khusus presiden di bidang kerukunan beragama. Tapi beliau tetap pastinya berkomitmen untuk tidak membatasi diri. Kata beliau tadi, jabatan hanya sebatas titipan. Jadi kata beliau tadi, jabatan hanya sebatas titipan, tapi dengan tidak ada jabatan justru beliau tambah semakin luas untuk mengabdi kepada bangsa ini. Jadi sahabat Institut Muda Indonesia, harapannya nggak usah digoreng lagi, nggak usah tambah apa istilahnya, diangkat-angkat lah. Jadi beliau ini rasanya menyadari betul kalau apa yang disampaikan beliau dari hari ke hari atau dari sebelum-sebelumnya itu mungkin beliau introspeksi diri, beliau muhasabah diri. Mungkin ini jalan yang terbaik buat beliau sehingga tidak ada ikatan dengan Pak Prabowo dalam tanda petik dalam pemerintahan yang nantinya bakalan dilibatkan ketika ada kejadian seperti ini. Dan pastinya teman-teman sekalian, semua yang telah terjadi bagi siapapun, bagi kita atau siapa, pasti akan menjadi pelajaran ketika itu sesuatu yang tidak bagus, sesuatu yang tidak baik, pasti akan berusaha untuk ditinggalkan. Itu berlaku untuk siapapun. Jadi tolonglah bagi teman-teman, terutama YouTuber ya, itu jangan terlalu berlebihan ya. Kasusnya ini sudah selesai, Pak San Haji sudah memberikan maaf, bahkan Gus Miftah juga sudah minta maaf, jadi nggak perlu dilebar luaskan, apalagi sekarang beliau sudah mengundurkan diri. Ini merupakan kesatria yang luar biasa, jiwa negarawan yang bagus. Kenapa? Karena beginilah solusi yang sebenarnya, beginilah yang seharusnya kita lakukan. Siapapun itu ketika melakukan sebuah kesalahan, ya langsung turun aja dari jabatannya. Kenapa? Karena itu akan dikait-kaitkan. Nah, tapi di bangsa ini sulit menemukan orang-orang seperti Gus Miftah ini ketika ini langsung turun dari jabatannya. Apalagi orang-orang ketika sudah dijatuhi hukuman, kayak kemarin ketika 2024 ada ketua Mahkamah Konstitusi sudah diberikan pelanggaran sudah diberikan hukuman dengan istilahnya ya, sudah diberikan hukuman, dipecat dari ketua jabatan, masih mengajukan ke pengadilan untuk tetap sebagai ketua Mahkamah Konstitusi. Jadi hal seperti itu memang harus kita contoh, harus kita miliki jiwa kesatria itu. Kalau memang benar-benar salah, akui. Kalau salah nggak perlu belit-belit, ya akui saja kalau salah dan minta maaf. Saya rasa itu sudah clear, sudah selesai. Jadi teman-teman nggak perlu panjang lebar untuk istilahnya menambah kekacauan lah ya. Semuanya sudah selesai. Mungkin itu saja dari saya. Buat Gus Miftah, teruslah berdakwah. Sesuatu yang tidak baik itu mungkin sedikit dihindari ya. Kata-kata yang mungkin beliau anggap bercandaan itu setidaknya berkurang. Semangat buat Gus Miftah. Insya Allah langkah Anda itu suatu langkah yang tepat, apalagi berdasarkan istikharah. Saya Trisakti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.